Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tales Before Dreams. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah cerita klasik dari Tiongkok. Judulnya adalah Legenda Empat Naga. Persiapkan diri kalian. Silahkan duduk atau berbaring dengan nyaman sembari mendengarkan cerita ini. Mari kita mulai ceritanya. Dahulu kala, ketika dunia masih muda, daratan Cina belum memiliki sungai dan belum ada hujan yang turun secara teratur. Langit membentang luas, dan di bawahnya hanya ada Laut Timur, tempat air berkumpul dalam samudera yang luas dan dalam. Di dalam Laut Timur itu, hiduplah empat naga sakti. Naga yang pertama adalah naga panjang. Ia besar dan bijak. Lalu, naga yang kedua bernama naga kuning. Ia kuat dan berani. Naga yang ketiga adalah naga hitam. Pembawaannya tenang tapi penuh perhatian. Sedangkan naga yang terakhir adalah naga mutiara yang kecil tapi lembut dan penuh kasih. Mereka adalah sahabat karib, berenang dan bermain di antara ombak laut, menikmati hidup dalam keheningan dunia yang belum sempurna. Suatu pagi, naga mutiara terbang ke atas langit. Ia senang sekali melihat dunia dari ketinggian. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat manusia di daratan yang sedang menderita. Tanah mereka retak karena kekeringan. Sawah juga berubah menjadi debu. Anak-anak menangis karena haus, dan orang tua memandang ke langit seolah meminta harapan. Tapi awan tak kunjung datang. Naga mutiara kembali ke laut dengan wajah cemas. Teman-teman, aku melihat sesuatu yang menyedihkan. Manusia sedang sekarat karena kekeringan. Tanaman mereka mati. Hewan mereka tak punya air. Kita harus berbuat sesuatu. Naga kuning memekik. Apa? Mereka tidak punya air. Ini sudah sangat parah. Naga hitam mengangguk pelan. Kita tidak bisa tinggal diam. Mereka tidak sekuat kita. Mereka bergantung pada alam untuk hidup. Naga panjang yang bijak berpikir sejenak. Lalu ia berkata, "Satu-satunya yang bisa memanggil hujan adalah Kaisar Langit. Kita harus pergi dan memohon padanya." Tanpa ragu, keempat naga itu terbang menuju istana langit, tempat tinggal para dewa dan tempat segala keputusan alam dibuat. Istana langit berdiri megah, berlapis awan emas dan permata langit. Mereka membungkuk dalam-dalam di depan Kaisar Langit, sang penguasa alam semesta. "Yang mulia Kaisar Langit," kata naga panjang,
rakyat di bumi sedang sekarat karena kekeringan. Mohon kirimkan hujan untuk menyelamatkan mereka. Kaisar Langit memandangi mereka dengan angkuh. Ia sedang sibuk mengatur pesta surgawi dan tak ingin diganggu. Tapi demi menjaga wibawanya, ia menjawab, "Baiklah, aku akan memerintahkan Dewa Hujan untuk turun besok." Keempat naga tersenyum lega. Mereka kembali ke laut dengan penuh harapan. Tapi hari berganti hari. Tidak ada hujan, tidak ada awan, tidak ada tanda-tanda bantuan. Naga mutiara mulai gelisah. Kita sudah menunggu 4 hari. Apa Kaisar Langit lupa pada janjinya? Naga kuning menggerap. Ini tidak bisa dibiarkan. Manusia hampir mati. Janji yang kosong sama saja seperti kutukan. Naga hitam berkata lembut, "Apakah kita bisa membantu mereka tanpa izin Kaisar Langit?" Mereka semua terdiam karena mereka tahu kalau melanggar kehendak Kaisar Langit adalah tindakan yang berani, tapi sangat bodoh. Tapi naga panjang berdiri tegak dan menatap langit. Kalau kita harus dihukum karena menyelamatkan nyawa, maka biarlah. Lebih baik dihukum karena kebaikan daripada berdiam diri dalam kenyamanan. Mereka semua mengangguk. Lalu, dengan kekuatan mereka, para naga terbang ke laut, menggulung air ke dalam mulut mereka, dan terbang tinggi ke langit. Dari atas sana, mereka menyemburkan air laut ke langit dan daratan. Awan mulai terbentuk, lalu turunlah hujan. Hujan yang deras dan menyegarkan. Air mengalir ke tanah yang kering. Benih-benih mulai tumbuh. Hewan-hewan kembali bersuara. Dan manusia menari di bawah hujan. "Hujan, hujan, kami selamat," teriak mereka dengan gembira. Namun, di Istana Langit, Kaisar Langit sangat marah saat mendengar bahwa keempat naga bertindak tanpa izin. "Berani-beraninya mereka menentangku. Tangkap mereka. Aku akan memberi mereka pelajaran." Kaisar Langit memanggil Dewa Gunung dan memerintahkannya untuk menjatuhkan 4 gunung raksasa ke atas para naga, mengurung mereka di bawah batu besar agar tak bisa bebas lagi. Bumi pun berguncang, gunung-gunung menjulang tinggi dari langit, dan keempat naga tidak melawan. Mereka menerima hukuman itu dengan tenang. Namun, di bawah gunung yang berat dan gelap, mereka tetap berpikir tentang manusia. "Kalau kita tidak bisa bebas lagi," bisik naga mutiara, "maka biarlah tubuh kita menjadi aliran air yang tak pernah berhenti." Maka dengan kekuatan terakhir mereka, keempat naga
mengubah diri mereka menjadi sungai yang besar dan kuat, mengalir dari pegunungan hingga ke lautan, memberikan kehidupan bagi tanah yang tandus. Naga hitam menjadi sungai Heilongjiang di utara. Naga kuning menjadi sungai kuning atau Huanghe yang membawa lumpur subur. Sedangkan naga panjang menjadi sungai Yangtze atau Changjiang, yaitu sungai terpanjang di Asia. Sedangkan naga mutiara menjadi sungai Mutiara atau Chujiang di selatan. Dan hingga hari ini, sungai-sungai itu masih mengalir, menyuburkan tanah dan menghidupkan negeri Tiongkok. Dari cerita ini, kita bisa belajar. Kadang, keberanian dan kasih sayang menuntut pengorbanan. Tetapi, kebaikan yang tulus akan mengalir selamanya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, atau follow untuk cerita-cerita menarik lainnya. Semoga setelah mendengarkan cerita ini, kamu bisa merasa lebih rileks dan tidur dengan nyenyak. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mimpi yang indah.